Warta Berita. Selamat pagi mendengar program 1 dimanapun Anda berada. Inilah Warta Berita pagi hari ini, edisi Kamis di 26 Mei 2022 dengan Sari Berita. Sebanyak 200 personil Satpol PP Kabupaten ND siap amankan kedatangan Presiden Joko Widodo. Pasca Seroja, Rumah Visi Indonesia bekerja sama dengan BUMN berhasil membangun jaringan air bersih bagi 8 desa di Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bersama saya, Femi Sariora, inilah berita selengkapnya. Pasca Seroja, Rumah Visi Indonesia berhasil intervensi jaringan air bersih bagi 8 desa di Adonara dan ini juga berhasil membangun jaringan air bersih untuk 8 desa yang terdampak di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Pembangunan jaringan air bersih ini merupakan kolaborasi Rumah Visi Indonesia RVI bersama BUMN yakni PT Bank Mandiri Persero, BRI, BNI, dan PT Nindya Karya. Direktur Rumah Visi Indonesia Anton Dehurung kepada RRI mengatakan, pasca bencana Seroja, Rumah Visi Indonesia berinisiatif meminta perhatian dan bantuan BUMN untuk daerah-daerah yang terdampak bencana. Inisiatif ini mendapat respon yang serius dari BUMN dengan berkolaborasi bersama RVI, berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun jaringan air bersih di beberapa wilayah di Pulau Adonara. Menurut Anton Hurung, suksesnya kolaborasi ini menjadi bukti kehadiran negara untuk menjawab secara langsung kebutuhan rakyatnya. Kolaborasi yang dibangun oleh RVI bersama Badan BUMN. Ini kolaborasi yang luar biasa. Bahwa di tengah bencana yang kemarin mengguncang Flores Timur, khususnya di Pulau Adonara, masih ada perhatian yang serius dari negara. Selain dari bantuan dari pemerintah, tetapi kehadiran negara melalui BUMN. Ini juga menjadi bentuk kehadiran negara yang bekerja. Peresmian kemarin tanggal 18 Mei 2022 menjadi penutup dari rangkaian kegiatan bantuan jaringan air bersih pasca badai Seroja. Lebih lanjut, Anton Hurung jelaskan dengan peresmian jaringan air bersih di Desa Riang Padu, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur pada 18 Mei lalu, menjadi desa terakhir yang dibantu dalam program ini. Dirinya berharap kedepannya melalui stakeholder terkait dan kemitraan lainnya, RVI bisa menyentuh bidang-bidang lain yang menjadi kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND siap membantu pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia bersama rombongan di Kota ND pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Laporan Rovinus Sula. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan akan hadir memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dan meninjau pasar tradisional Bongawani dan Pasar Bolgona. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND Emmanuel Taji kepada RRI mengatakan, dalam tugas persiapan Hari Lahir Pancasila, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND ditugaskan dalam pengamanan mulai dari Bandara Haji Hasan Arubusman dan sepanjang ruas jalan yang dilalui Presiden untuk pengamanan sesuai pembagian titik poin dalam penjagaan sesuai arahan saat pembagian tugas pengamanan bersama. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND siap membantu pengamanan kedatangan Presiden RI bersama rombongan di Kota ND pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Eman Taji mengatakan, selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND juga membantu OPD lain dalam kaitan dengan persiapan-persiapan termasuk melakukan patroli malam hari, menjaga aset-aset yang sudah dikerjakan di lapangan Pancasila, Taman Permanuan Bung Karno, dan situs-situs yang akan dikunjungi Presiden bersama rombongan. Ya, nanti kami akan tempatkan personilnya di hotel-hotel atau penginapan yang ditempati oleh para tamu dari luar, ya, para menteri dan lain-lain yang ditempatkan untuk keamanannya. Nanti kami tempatkan anggota Satuan Polisi Praja untuk sebagai pengaman di situ. Total jumlah personil yang akan kami terima 200 personil. Terkait dengan kedatangan para tamu
tamu yang hadir pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende akan menempatkan personil di hotel-hotel dan penginapan yang ditempati para tamu dari luar. Untuk pengamanan, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende mengerahkan sebanyak 200 personil dalam pengamanan kedatangan Presiden RI dengan pembagian titik dan penjagaan sesuai arahan panitia. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. PT PLN Persero UP3K PLN Flores bagian timur pada bulan Mei 2022 ini membantu pemasangan listrik gratis untuk 300 kepala keluarga di Kabupaten Flores Timur yang masuk dalam program nasional percepatan penanggulangan kemiskinan TNP2K. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lady Badin. Kepastian untuk pemasangan listrik gratis bagi 300 kakak miskin di Kabupaten Flores Timur tersebut disampaikan oleh manajer UP3K PLN Flores bagian Timur, Saud Panjaitan kepada RRI ND. Dijelaskan Saud Panjaitan program pemasangan listrik gratis ini tidak termasuk dalam program listrik desa karena program tersebut telah selesai dilaksanakan pihaknya dan untuk 300 kakak tersebut merupakan bantuan dari program nasional percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Program bantuan listrik gratis ini menyasar untuk para masyarakat yang rumahnya kebetulan sudah tersedia jaringan listrik dan kebetulan juga lokasinya tersebar di seluruh Kabupaten Flores Timur. Jadi untuk penyaluran listrik gratis ini tersebar jadi di desa-desa yang intinya ada di Kabupaten Flores Timur. Tetapi dengan syarat penerimanya adalah yang nomor NIK-nya itu sudah masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi untuk penerima listrik gratis khususnya di Kabupaten Flores Timur memang awalnya itu hanya 161 kakak. Tapi karena pagunya masih tersedia jadi kita tambah yang menerima itu 300 kakak di Adonara dan di Larantuka. Saud Panjaitan pun mengakui awalnya program tersebut menyasar pada 161 kakak di Flotim, namun karena masih tersisa pagudana, pihaknya menambah menjadi 300 kakak yang tersebar di Pulau Adonara dan Larantuka. Saat ini menurutnya pihaknya telah melakukan survei ke setiap kakak yang akan mendapatkan bantuan tersebut dan diperkirakan hingga akhir Mei ini pemasangan listrik gratis tersebut selesai dilakukan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam acara pencanangan dan penandatanganan komitmen sekolah Madrasah Sehat tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2022 yang dipadukan dengan apel kekuatan, Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco juga menyampaikan 3 dosa besar pada dunia pendidikan. Laporan Vera Nagarus. Ada 3 dosa besar yang menjadi isu strategis dunia pendidikan era sekarang, yakni soal perundungan, bullying, pelecehan seksual terhadap anak, dan intoleransi. Dampak dari ketiganya selain menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang baik, juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup seorang anak. Kepada RRI dalam lintas ND pagi Rabu kemarin, Bupati Nagekeo mengungkapkan berangkat dari kasus asusila yang terjadi di Nagekeo beberapa bulan terakhir, dia meminta kepada para pendidik agar mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik bagi para pelajar. Sementara itu, kepada orang tua diharapkan mampu mengontrol serta mendidik secara bijak anak mereka agar lebih berhati-hati dalam bersosialisasi maupun menggunakan media sosial yang dipicu menjadi penyebab utama rusaknya mental anak akibat konten-konten di dalamnya. Yang namanya kekerasan seksual, saya dalam pidato itu dan terakhir juga hari Senin kemarin kepada pegawai, ya, kekerasan seksual itu tuh terjadi oleh orang yang berkuasa, oleh orang yang dekat sekali, dan jangan pernah pikir itu datang dari orang tak dikenal dari luar lingkungan kita. Justru itu dilakukan oleh orang di dalam lingkungan kita. Entah dia berkuasa dalam statusnya sebagai ayah, paman, kakak, om, guru, pegawai, pejabat. Ingatkan para pegawai, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak kita mulai menarik diri, diam, prestasi belajarnya turun, harus kita dekati. Kami ini kan masih layanan pengadilan negeri kan masih bersatu dengan ngada kan. Kejaksaan kami masih satu. Jadi kasus kami kalau di pengadilan negeri Bejawa, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak itu lebih tinggi dari kabupaten itu.
Adapun pada kesempatan itu dia menegaskan fungsi dari usaha kesehatan sekolah atau UKS di sekolah jangan hanya diperuntukkan bagi para pelajar dengan kondisi sakit, melainkan juga dimanfaatkan sebagai tempat konseling bagi siswa yang terlihat membutuhkan bimbingan psikologis dan bisa menggali persoalan yang dihadapi setiap peserta didik, serta meningkatkan mutu dari para pengelola UKS sendiri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir. Pemerintah Desa Maubasa Barat, Kecamatan Dori, Kabupaten ND membangun tembok abrasi sepanjang 34 meter di wilayah pesisir pantai Dusun 2, Serabeko. Laporan Suimam. Tembok abrasi ini dibangun melalui dana desa dengan pagu anggaran sebesar 200 juta rupiah lebih yang sudah diusulkan sejak tahun 2021 dan baru direalisasi pada tahun 2022 ini. Demikian Kepala Desa Maubasa Barat Amir Abdai kepada RRI via telepon pribadinya Rabu 25 Mei 2022 di ND. Dijelaskan total tembok abrasi yang harus dibangun itu sepanjang 200 meter lebih, yang mana pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan untuk sisa pengerjaan yang belum akan diakomodir pada tahun berikutnya. Keterlibatan masyarakat Desa Maubasa Barat dengan para kepala dusun RT RW, kita menjaga yang sudah diakomodir oleh dana desa ini, karena kurang lebih 50 meter lagi yang belum dibangun ini mungkin di tahun depan kita tetap kita akomodir untuk operasi tanpa. Dikatakannya dengan dibangunnya tembok abrasi ini setidaknya dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai. Dengan kemarin merasakan khawatir karena ada yang 34 meter ini dampaknya luar biasa. Kikisan itu kurang lebih kedalaman 3 atau 4 meter. Jadi dengan bangunnya abrasi ini di wilayah Dusun 2 di Serabeko ini sudah aman dan nyaman. Ia melanjutkan saat ini tembok abrasi dalam proses pengerjaan dan direncanakan akan selesai lebih awal dari kalender 30 hari kerja yang ditargetkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.